Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita dapat menghayati, mendengar, dan memampukan kita untuk melakukan kehidupan beriman kita di tengah-tengah persekutuan GPB Kinasih. Oleh karenanya, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat dan terima kasih Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini ketika kami saat ini akan beribadah keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami beribadah pada saat ini. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kami mendengar, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan mengampuni hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ini kepada seluruh jemaat yang mendengar pada saat ini, supaya hamba-Mu ini bisa dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karenanya Tuhan, mohon ampun di segala dosa yang kami lakukan, supaya kami layak beribadah ke hadirat-Mu, kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang senantiasa kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang saat ini mengikuti ibadah keluarga secara online atau daring di rumah masing-masing. Ya, tentu kita semua menyadari akan hal yang terjadi saat ini, yakni saat pandemi mewabah di seluruh negara di dunia, yang membuat seluruh manusia ketakutan tertular dari virus yang sangat berbahaya ini. Juga yang membuat persekutuan kita beribadah secara tatap muka belum sepenuhnya bisa kita lakukan saat ini. Padahal virus corona ini sudah mewabah setahun lebih terjadi di seluruh muka bumi ini. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun demikian yang terjadi, sebagai persekutuan yang beriman, kita berdoa memohon kepada Allah untuk mencegah virus ini dari muka bumi ini, dan memohon kepada Tuhan untuk memulihkan persekutuan beribadah kita seperti sedia kala. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya mohon maaf dulu akan membacakan pesan sinode sebelum kita masuk dalam pewartaan firman Tuhan dalam keluarga saat ini. Saya akan bacakan dulu himbauan atau pesan penulis Sabda Guna Dharma Krida Sinode GPB edisi yang ke-74 pada Minggu 18 April 2021 yang menyatakan demikian. Masa pandemi ini mengajarkan kita menggunakan teknologi digital bagi kemajuan Injil, agar pemberitaan firman Tuhan tidak terhambat.
warga jemaat yang beribadah di rumah hendaknya melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita tidak sedang menonton ibadah, tetapi turut ambil bagian dalam ibadah yang di dalamnya nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Kesadaran bahwa kita beribadah meskipun di rumah menyadarkan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, hidup kita selalu disegarkan dan diperbaharui oleh firman Tuhan. Inilah pesan sinode yang telah tertulis di dalam Sabda Guna Dharma Krida pada edisi yang ke-72. Kita bisa menyadari akan maksud dari pesan ini oleh penulis sinode. Mungkin melihat dan merasakan bagi sebagian warga jemaat yang merasakan kalau ibadah secara online atau daring itu di rumah, mungkin mereka merasa kurang khusyuk. Disinilah penulis sinode menjelaskan dan menegaskan, karena COVID-19 lah yang membuat kita tidak bisa beribadah secara tatap muka. Jadi itulah inti pesan yang disampaikan oleh penulis Sabda Guna Dharma Krida yang saya bacakan barusan. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang berdiri. Tibalah saatnya kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 yang sampai dengan ayat yang ke-9 yang menurut Sabda Bina Umat dari sinode. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, izinkanlah saya atau kita membaca Kisah Para Rasul ini dari pasal 9 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan maksud untuk kita dapat lebih memahami dan kita dapat menarik satu garis benang merah untuk memudahkan kita memahami pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, saya akan membacakannya dengan judul perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota,
Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah para rasul ini menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sesudah ia bangkit dan hidup di hari Paskah. Kisah para rasul ini juga mengisahkan tentang Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid dan rasul untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia. Kisah para rasul ini juga mengisahkan bagaimana penangkapan, penganiayaan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap rasul-rasul dan pengikut Kristus yang terjadi dan segala penderitaan yang mereka alami pada saat ini. Ini kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, tahu dari kisah para rasul, secara khusus pada pembacaan firman Tuhan malam ini dari kisah para rasul pasal 9 ini. Secara keseluruhan dari kisah para rasul ini menegaskan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa penangkapan, penganiayaan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap rasul dan pengikut Kristus adalah atas perintah Mahkamah Agama Yahudi yang berpusat di Yerusalem, yaitu para imam Farisi dan Saduki. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang kita tahu dari Alkitab, betapa murkanya, betapa marahnya Mahkamah Agama Yahudi, yaitu para imam Farisi dan Saduki, yang telah menyalibkan Yesus dan mati lalu dikuburkan, telah bangkit dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Berita ini disampaikan serdadu penjaga kubur yang telah diperintahkan oleh imam-imam kepala untuk menjaga dan mengawasi kuburan Tuhan siang dan malam. Sebenarnya para imam tahu bahwa serdadu penjaga kubur bukanlah pengikut Yesus atau orang yang telah percaya akan ajarannya. Sebenarnya juga secara nalar sehat bahwa secara sejujurnya, kalau penjaga kubur itu seharusnya akan menjadi saksi hidup bagi para imam bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Mesias bagi bangsa Israel. Ternyata, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, para imam tidak menerima kenyataan yang telah terjadi. Walaupun mereka melihat tabir bait suci terbelah dua
dan terjadi gempa bumi di mana-mana ketika Yesus mereka salibkan. Lalu untuk meredam berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, maka para imam bersepakat dusta dengan serdadu penjaga kubur itu dengan memberi sejumlah uang, supaya serdadu itu mengatakan kepada masyarakat Yahudi bahwa Yesus telah dicuri para muridnya malam-malam dari liang kubur. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, maka terjadilah dua berita yang sangat bersilangan di seluruh negeri, mulai dari Yerusalem sampai Yudea dan Samaria, sampai ke Galilea, ke tempat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Murid dan pengikut Kristus mengajarkan berita Injil dan bersaksi kepada seluruh negeri bahwa Yesus bangkit dan Yesus adalah Mesias. Jadi pemberitaan murid dan pengikut Yesus ini membuat mahkamah agama Yahudi semakin murka, lalu membuat surat kuasa dan perintah untuk menghambat pekabaran Injil di tengah masyarakat dan untuk menangkap dan memenjarakan seluruh rasul dan murid pengikut Kristus. Murka mahkamah agama Yahudi inilah yang membuat hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, seperti yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 9 pada saat ini. Lalu Saulus menghadap imam besar untuk mendapat surat kuasa untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika Saulus menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, Saulus akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dipenjarakan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, akan tetapi ternyata perjalanan Saulus ke Damsyik menjadi perjalanan Saulus untuk bertobat, bukan menjadi perjalanan untuk menangkap orang percaya di Damsyik, seperti surat kuasa yang diterimanya dari imam besar di Yerusalem. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan saya, kenapa jalan menuju Damsyik menjadi jalan pertobatan bagi Saulus? Mari Bapak Ibu jawabannya kita bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kita bacakan jawabannya dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca ulang. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah atau Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dalam bacaan ini jelas kita bisa melihat bahwa bagaimana Saulus akan membunuh orang percaya di Damsyik. Dia telah dibutakan oleh kuasa Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya, seperti ini menjadi pertanyaan yang kedua bagi saudara, saudari, Bapak, Ibu, dan saya. Pertanyaan berikutnya, siapakah sebenarnya Saulus ini? Saulus itu, siapakah sebenarnya? Tetapi dalam bacaan kisah para rasul menjelaskan kepada kita pada pasal Kisah Rasul pasal 22 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa Saulus mengaku orang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia dan dibesarkan di kota Yerusalem. Saulus juga mengaku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati di Yerusalem. Dan pengakuan berikutnya tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-6 yang mengatakan bahwa Saulus adalah orang Farisi, berarti termasuk dalam anggota mahkamah agama Yahudi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita dapat simpulkan dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal 9 ini bahwa Saulus adalah saksi hidup dari kebencian orang Yahudi kepada pengikut Yesus. Kebencian Saulus begitu kuat untuk menghancurkan kekristenan dan berusaha mengejar orang Kristen yang berada di Damsyik. Secara manusia, rencana Saulus sudah sempurna. Saulus berpikir bahwa keberadaan orang Kristen dengan ajarannya tidak boleh dibiarkan. Sebab jika dibiarkan, maka kekristenan akan terus bertumbuh di seluruh negeri orang Yahudi. Tentu hal ini tidak akan diinginkan oleh para imam dan mahkamah agama Yahudi. Lalu Saulus bersama rekannya bersemangat menempuh perjalanan ke Damsyik yang dalam tulisan dari Sabda Bina Umat antara Yerusalem dengan Damsyik sejauh 205 km, maaf. Saulus berpikir berpikir semua berjalan sesuai dengan harapan. Tapi ternyata perjalanan Saulus terhenti karena rencana Saulus dihentikan oleh kuasa Tuhan. Ternyata Allah menegur dan menyapa Saulus ketika hampir sampai di kota Damsyik dengan cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Lalu Saulus mendengar suara tapi tidak melihat. Lalu seorang berkata kepadanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang pada saat ini mendengar perkataan Yesus, yaitu perkataan yang tadi. Yesus yang teraniaya oleh orang Farisi dengan Saulus yang adalah orang Farisi yang menganiaya.
Sungguh suatu hal yang tidak mungkin secara manusia. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, disinilah Allah menunjukkan kuasanya, membuat mata Saulus buta. Dan dalam peristiwa itu pula, Allah melalui Yesus Kristus menunjukkan belas kasihannya pada Saulus dengan lembut mengatakan, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, secara akal manusia, secara duniawi, perkataan yang lembut dari Yesus ini kepada Saulus yang adalah bagian yang menganiaya Yesus dan menyalibkannya, dengan mengatakan, bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Suatu perkataan yang sangat lembut dengan rendah hati antara yang dianiaya dengan orang yang menganiaya. Inilah yang satu hal yang kita tidak bisa selami dalam kasih belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus menampakkannya, menunjukkannya kepada Saulus yang telah menganiayanya dengan perkataan yang sangat lembut. Tuhan bukan hanya menyuruh Saulus untuk bangun, tetapi Yesus mengutus salah satu murid yang bernama Ananias yang berada di kota Damsyik untuk menumpangkan tangannya supaya Saulus pulih kembali dari mata buta yang dialaminya. Ketika Ananias diutus Tuhan untuk memulihkan keadaan Saulus yang buta, Ananias mengatakan, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, yaitu Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Tentu Ananias juga mendengar jawaban ini, mungkin agak terkesima juga. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, dari nas firman Tuhan ini yang telah kita baca dan renungkan pada saat ini, kita dapat mengerti bahwa kehendak Allah lah yang berlaku mutlak pada setiap firman yang telah disampaikannya. Tentu kita bisa tahu dari Kisah Para Rasul pasal 9 secara keseluruhan. Ternyata juga bukan mata Saulus saja yang dipulihkan, tapi dia dibaptis dan diurapi dengan Roh Kudus, lalu mengutus jadi rasul untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi perenungan kita pada ibadah keluarga saat ini, menyatakan bahwa kebutaan Saulus selama 3 hari memperlihatkan ada rencana baru Tuhan baginya. Saulus harus mengalami proses pembaruan yang dilakukan Tuhan, agar Saulus dapat mengerti
cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Dengan menjadi buta, Saulus dapat mengenal tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus yang tadinya begitu dibencinya. Saulus yang adalah orang Farisi dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyadarkan orang Yahudi untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias bagi mereka. Dalam masa mengalami kebutaan selama 3 hari, Saulus menjadi rendah hati dan mau menerima pengutusan Tuhan, menjadi pemberita firman Tuhan ke seluruh dunia. Saulus yang menjadi Rasul Paulus beserta dengan rasul yang terdahulu bersama-sama membangun persekutuan jemaat yang baru percaya pada Yesus Kristus, yang walaupun dalam perjalanan pelayanannya mendapatkan tantangan dan rintangan seperti penderitaan yang dialaminya, namun Paulus tetap setia menjalankan tugasnya sebagai rasul yang telah diembannya. Rasul Paulus yang tadinya dari bagian orang Farisi, dengan berani bersaksi di hadapan mahkamah agama Yahudi di Yerusalem, mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dan hidup adalah Mesias yang telah dinubuatkan para nabi terdahulu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah keluarga saat ini, apa yang dapat sebagai makna atau tuntunan kepada kita sebagai jemaat yang senantiasa memohon kepada Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya pada saat ini? Apa yang dapat sebagai makna atau tuntunan kepada kita? Jawabannya tentu harus seperti Paulus yang telah diurapi Tuhan, bukan seperti Saulus waktu dia masih di mahkamah agama Yahudi. Harus seperti Paulus yang telah diurapi Tuhan, yang telah diutus Tuhan untuk menjadi hambanya. Harus seperti itu untuk memberitakan Injil. Dan tak kalah pentingnya pada masa persekutuan kita saat ini untuk membangun kebersamaan memuji Tuhan dan memuliakannya di setiap waktu dan tempat. Ketika kita beribadah, beribadahlah dengan rendah hati, tanpa melihat kekurangan yang ada. Ketika kita menjadi diutus oleh gereja menjadi pelayan dalam persekutuan, yang harusnya kita melayani dengan rendah hati, yaitu kita yang diutus sebagai penatua dan diaken, komisi, PHMJ, panitia-panitia, satgas COVID, dan lain sebagainya yang telah diutus gereja. Mari kita lakukan utusan ini dengan rendah hati dan dengan tulus. Maksudnya agar kebersamaan kita dalam persekutuan menjadi harmonis dan utuh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, membangun persekutuan memang bukan hal yang mudah. Beda dengan membangun gedung ini, kita suruh tukang, ada duit, bisa langsung terjadi. Tapi membangun persekutuan walaupun sulit, harus kita gapai, harus kita lakukan. Karena persekutuan dalam kebersamaan adalah sesuatu
yang diinginkan Tuhan ketika jemaat bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Membangun kebersamaan, saya tidak bilang hal yang mudah, karena membangun kebersamaan ada sekat-sekat yang membuat kita berbeda pandang, karena latar belakang satu ekonomi, pendidikan, segala macam yang kita miliki dalam hidup ini. Walaupun rambut kita sama hitam, belum tentu satu hal yang gampang untuk membangun suatu kebersamaan di tengah-tengah jemaat ini. Tapi walaupun sulit, seperti Saulus yang telah mengalami penganiayaan, tetap kita harus menggapainya, menciptakannya, melakukannya. Dengan satu kata dalam Alkitab ini yang mengatakan, kita harus menunjukkan seluruh jemaat, penatua diaken, komisi-komisi, panitia-panitia, satgas, seluruh yang diutus oleh gereja harus melakukannya dengan rendah hati, tanpa melihat status semua kita jemaat yang ada berada di Jemaat Persekutuan GPIB Kinasih ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bersehati membangun sebuah persekutuan bersama yang di dalamnya ada kebersamaan untuk sama-sama memuji Tuhan, tentu kita akan dijauhkan dari segala tuduh-menuduh dalam kesalahan. Kalau apapun yang terjadi, yang terjadi di tengah-tengah persekutuan kita ini. Soalnya karena di dalam persekutuan ini banyak tantangan yang kita hadapi. Walaupun banyak yang menghadapinya kita selaku jemaat, di dalam kebersamaan, kesehatian kita, tentu kita akan dapat menggapainya demi untuk menjunjung dan semua segala apapun dengan kerendahan hati itu, dengan tujuannya hanya semata kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, proses yang dibuat Tuhan terasa menyakitkan memang bagi Paulus, yang menjadi pengajaran bagi kita pada saat ini. Namun demikian, percayalah bahwa proses itu menolong kita menjadi rendah hati dan siap menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaannya. Amin.